Tutur Tinular karya S. Tijab dengan sutradara Imam Tantowi dan dimeriahkan oleh para pemain Anto Wijaya sebagai Arya Kamandanu, Liun Juan sebagai Mesin, Lam Ting sebagai pendekar Lo Sisan, Devi Zulyanti Nasution sebagai Narirati, Pit Ermas sebagai Arya Dwi Pangga, Hendra Cipta sebagai Empu Hanggareksa, Hairil JM sebagai Empu Ranubaya, Agus Kuncoro Adi sebagai Raden Wijaya, Nungki Kusumastuti sebagai Nararia Turu Bali, Pit Pagau sebagai Prabu Jayakatwang, Rizal Muhaimin sebagai Arda Raja, Anika Hakim sebagai Dewi Sambi, Saiful Anwar sebagai Empu Tong Bajil. Cerita Tutur Tinular diawali dengan kisah peperangan Prabu Kertanegara. Pada tahun Saka 1206 atau bertepatan dengan 1284 Masehi, kekuasaan dari Prabu Kertanegara ini tengah mencapai puncaknya ketika pasukannya yang terkenal gagah berani telah menaklukkan kerajaan Gurun, Pagulapura, Madura, dan kerajaan Sunda. Keinginannya untuk menaklukkan Swarna Bumi pun akhirnya terlaksana dengan paripurna berkat kegagahan para senopati-senopati yang dengan gagah beraninya bisa menaklukkan Pamalayu. Semua itu berkat jasa para menantunya, yaitu Arda Raja dan Raden Wijaya yang turut andil dalam berperang. Sebagai tanda atas kemenangan Singosari menaklukkan Swarna Bumi, maka didirikanlah patung Amokapasa untuk memperingati kejayaan dari Prabu Kertanegara. Kemenangan dari Prabu Kertanegara ini disambut sorak-sorai oleh para rakyat Singasari. Pasukan yang menang berperang pulang dengan kepala tengadah, merasa sangat bangga, dan para rakyat pun mengeluh-elukan mereka. Hanya patung Amokapasa sebagai peringatan untuk Prabu Kertanegara, namun juga dibuatlah prasasti Cangda sebagai tanda sebuah kemenangan yang diraih oleh Prabu Kertanegara, dan prasasti Cangda itu diletakkan di halaman istana. Prasasti Camunda ini sebagai tanda terima kasihku kepada prajurit-prajuritku yang dengan gilang gemilang meramah mancanegari dengan kapal-kapal samudranya yang perkasa. Prabu Kertanegara sengaja mengumpulkan seluruh penggawa kerajaan sebagai tanda memeriahkan sebuah kemenangan. Prabu Kertanegara memberikan pidatonya bahwasanya Singasari bukanlah hanya sebuah tempurung yang mengapung di Sungai Sugalu. Semua bertekuk lutut di bawah duli Singasari. Arca Amokapasa yang berdiri anggun di tanah Swarna Bumi
adalah bukti yang tidak bisa disangka lagi akan kekuasaanku. Prabu Kertanegara berpidato dengan sangat gagahnya, dengan sangat bangganya. Ia begitu bangga akan dirinya, namun begitu ia pun bangga kepada seluruh ponggawanya yang begitu berjasa besar terhadap kedaulatan Singasari. Arda Raja dan kau Dyah Wijaya. Daulat Ayahanda Prabu. Daulat Ayahanda Prabu. Kalian berdua kuperintahkan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian penghargaan itu. Aku tidak mau ada yang tercecer. Sebagai rasa terima kasihnya atas keberhasilan telah menaklukkan Suwarna Bumi, Prabu Kertanegara bermaksud ingin memberikan hadiah kepada seluruh penggawa kerajaan yang telah berjasa besar atas berdirinya Singasari, dan juga kepada orang-orang yang mungkin terlupakan tidak masuk dalam undangan. Pangeran Ardaraja dan juga Raden Wijaya ditugaskan untuk mengatur semuanya. Maka dari itu, Raden Wijaya mengutus kepada seorang prajurit untuk mendatangi rumah dari Pranaraja, karena memang Raden Wijaya ini ingin mengutus Pranaraja ke suatu tempat. Ada apa? Raden ditunggu Gusti Dyah Wijaya di rumah. Malam ini juga, Raden. Ada apa? Hamba kurang tahu, Raden. Baik, saya segera datang. Hamba mohon diri. Setelah menyampaikan pesan kepada Pranaraja, prajurit itu pun berlalu dari hadapan Pranaraja, dan Pranaraja sendiri masuk ke dalam biliknya untuk kemudian ia kembali dan pergi dari rumahnya menemui undangan dari Raden Wijaya. Raden memanggil hamba. Begini, Paman Pranaraja. Gusti Prabu menginginkan siapapun yang berjasa pada kemegahan Singosari harus diberikan penghargaan. Ada satu orang yang terlupa untuk diundang, yang sebenarnya tidak kecil jasanya. Raden Wijaya menyampaikan maksudnya kepada Pranaraja tentang seseorang yang terlupakan dan tidak masuk dalam undangan Prabu Kertanegara. Namanya Empu Hanggareksa, dari desa Kurawan. Dari tangan beliaulah senjata-senjata ampuh prajurit Singasari, yang kehebatannya sudah teruji di setiap medan pertempuran. Benar, Raden. Golok dan keris prajurit Singasari memang sangat keras. Bahkan mampu memampas senjata lawan sampai putus. Undang beliau pada bulan Badrapala ke keraton untuk menerima anugerah dari Sang Prabu bersama-sama perwira dan para senopati. Hamba siap berangkat, Raden. Pranaraja sangat siap menerima perintah dari Raden Wijaya. Bahkan jika malam itu juga pun Pranaraja siap berangkat, namun dikatakan oleh Raden Wijaya esok hari saja. Sementara itu di kediaman Empu Hanggareksa, Empu Hanggareksa terbiasa sedang membuat senjata. Sudah! Hentikan syairmu itu, Dwi Pangga. Bosan aku mendengarnya. Kalau kau mau bersair terus, sana di tengah hutan atau di puncak gunung. Gelisah rencanaku membakar angan. Empu Hanggareksa memiliki dua orang putra, yakni putra pertamanya Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga sangat menyukai bersyair, sedangkan putra kedua yaitu Arya Kamandanu. Remang petang. Laki-laki kok jadi tukang syair? Anak empu itu kan seharusnya jadi empu. Jadi empu yang lebih bagus, yang lebih hebat dari saya. Hei, ini malah jadi... Dwi Pangga memang tidak pernah tertarik dengan pekerjaan ini, Romo Empu. Dia pernah ngomong sama saya. Katanya, empu itu mengabdi bagi para pembunuh. Empu Hanggareksa sangat berharap putra-putranya akan meneruskan pekerjaannya sebagai empu pembuat senjata. Namun tampaknya kedua putranya seperti enggan dengan pekerjaan ayahnya. Syair bisa untuk memfitnah, membangkitkan pemberontakan. Tapi apakah semua penyair bisa membangkitkan pemberontakan? Hah?
bukan... Tampak Empu Hanggareksa tengah berbincang-bincang dengan para anak buahnya mengenai syair-syair yang dikumandangkan oleh Arya Dwi Pangga. Ayah, saya mau pergi ke rumah teman. Ini lagi. Aku tidak pernah tahu apa maunya. Lontang-lantung. Sini kamu. Di sini tempatmu. Bara api dan besi akan menempa dirimu menjadi manusia tangguh. Paham? Tak hanya sering dibuat kesal oleh syair-syair Arya Dwi Pangga, Empu Hanggareksa juga merasa kesal kepada Arya Kamandanu yang seringkali hanya mau bermain-main saja, tidak mau membantu ayahandanya bekerja. Menjadi empu itu tidak indah. Bahkan para kesatria menaruh hormat. Ini adalah pekerjaan orang-orang mulia. Ya sudah, sana. Baik, Ayah. Arya Kamandanu yang sebelumnya berpamit hendak bermain, namun karena ayahnya meminta Arya Kamandanu untuk membantu, maka dengan terpaksa Arya Kamandanu pun membantu ayahnya bekerja. Harta yang mereka nikmati dari bayi adalah karena keempuanku dalam membuat senjata. Yang paling kukagumi adalah sikap Sang Prabu. Beliau bersedia menundukkan wajah untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada bawahannya. Belum pernah ada seorang raja pun yang mau melakukan hal itu. Pangkatmu juga dinaikkan, Jarawaha? Ya, saya sudah digolongkan ke dalam jajaran perwira tinggi. Saya jadi perwira muda, Raden. Pranaraja yang kala itu diutus oleh Raden Wijaya pergi ke rumah Empu Hanggareksa untuk menyampaikan undangan dari Prabu Kertanegara atas pemberian hadiah dari Prabu Kertanegara. Kakang Lajong, ada mangsa datang, Kakang. Berapa orang? 3 orang, Kang. Enteng. Kita harus cari jalan lain. Kamu yang merobohkan pohon ini? Jelas. Kenapa? Ini kan mengganggu orang yang mau lewat. Di tengah perjalanan, Pranaraja tiba-tiba saja dihadang oleh 2 orang tak dikenal, dan sepertinya 2 orang itu bukanlah orang baik-baik. Kalian harus membayar 20 ringgit tiap-tiap orang. Kalau mau meneruskan perjalanan ini. Kurang ajar. Salah seorang prajurit bawahan Pranaraja yaitu Jarawaha merasa kesal kepada 2 orang yang telah menghadangnya. 2 orang itu bermaksud meminta upeti kepada prajurit Singasari. Jarawaha yang merasa kesal, ia pun segera menyerang 2 orang tersebut. Kalian telah berani melawan prajurit Singasari, berani melawan kerajaan. Itu kesalahan besar. Dan setiap kesalahan harus dihukum. Tidak berapa lama, ternyata Jarawaha dan juga Ganggadara mampu mengalahkan 2 orang perampok kecil tersebut. Dan Pranaraja bersiap untuk menghukum 2 perampok itu. Kalian akan berhenti menjadi rampok kalau tangan kalian sudah... Ayo, ulurkan tangan kalian. Pranaraja telah bersiap hendak memberikan hukuman kepada 2 orang perampok yakni Jaran Bangkal dan Jaran Lajong. Namun tiba-tiba saja pedangnya dilempar oleh kerikil kecil, dan yang melempar itu adalah Empu Tong Bajil, seorang perampok kelas kakap. Rupanya tak hanya Empu Tong Bajil saja yang telah mengganggu perjalanan dari Pranaraja dan rekan-rekannya ini. Kemudian muncullah Dewi Sambi, seorang wanita cantik namun memiliki sifat licik. Ialah Dewi Sambi. Jangan terburu-buru. Mereka merampok karena terdesak kebutuhan. Dan juga, raja kalian itu hanya mengubar nafsu untuk melebarkan tanah-tanah jajahan ke mancanegari. Sementara rakyatnya di dalam negeri sendiri ditelantarkan begitu rupa.
Kurang ajar. Hah? Jangan mentang-mentang di hadapan saya. Saya tahu kalian semua sedang mabuk kemenangan. Jarawaha yang kesal sudah bersiap dengan senjatanya. Kembali Empu Tong Bajil kemudian menghardik Jarawaha. Dan Pranaraja pun berkata, berharap agar Dewi Sambi dan Empu Tong Bajil tidak mengganggu perjalanan mereka. Aku memang paling suka ikut campur pada manusia-manusia sok jago seperti kalian. Dewi Sambi yang sangat menyukai perkelahian, dengan secepatnya ia kemudian maju ke depan menantang prajurit-prajurit Singasari. Ganggadara yang merasa geram, ia pun mencoba untuk menyambut serangan dari Dewi Sambi. Namun tampaknya Ganggadara ini bukanlah tandingan Dewi Sambi. Ganggadara ini justru dibuat main-main oleh Dewi Sambi. Ganggadara, Jarawaha, kemari. Ganggadara dan Jarawaha tidak mampu melayani ilmu-ilmu dari Dewi Sambi. Maka dari itu Pranaraja pun memanggil mereka berdua, bermaksud untuk meninggalkan saja Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Tunggu. Justru saya orang yang paling genah dan jelas. Perkenalkan, saya Empu Tong Bajil. Dan ini... Aku Dewi Sambi. Cepat catat dalam ingatan kalian. Tampak Dewi Sambi dan Empu Tong Bajil memperkenalkan dirinya kepada Pranaraja dan kawanannya. Namun Pranaraja tampaknya tidak menanggapi sama sekali apa yang diucapkan oleh Dewi Sambi dan Empu Tong Bajil. Maka ia pun segera berlalu dari hadapan Dewi Sambi dan Empu Tong Bajil. Sementara itu di tempat lain, yakni di perbatasan antara desa Kurawan dan Manguntur, tampak dua orang putri cantik tengah bermain. Ya, jangan dulu ah. Aku malu ngobrol sendirian sama Kakang Kamandanu. Masa aku harus nungguin orang pacaran? Tapi kamu harus menunggu aku di rumah Wak Kentrung ya. Kalau aku pulang sendirian, bisa-bisa diganjar sama bapak. Iya, iya. Ayo. Dua orang putri cantik itu tampak berlari-lari kecil. Tujuan mereka berdua adalah Candi Walandit. Sementara di Candi Walandit telah berdiri Arya Kamandanu, tengah memandangi pelangi yang kala itu tampak menghiasi langit Kurawan. Tuh, dia di sana. Dia sedang menunggumu. Aku tinggal ya. Ah, aku malu. Kenapa harus malu? Alasanku apa? Melihat pelangi. Kau kenal dengan Kamandanu. Karena kalian mempunyai kesukaan yang sama, melihat pelangi. Nariratih tampak malu-malu untuk bertemu dengan Arya Kamandanu. Tidak tahu apa alasan ia datang ke Candi Walandit. Namun setelah diberitahu oleh Palastri, maka Nariratih pun meminta kepada Palastri untuk menunggunya di rumah Wak Kentrung. Dan Nariratih pun akhirnya menemui Arya Kamandanu. Kalau mau lihat pelangi, paling indah tempatnya di sini. Nanti aku mengganggumu. Tidak, aku jadi ada kawan. Arya Kamandanu menawari Nariratih untuk mendekat ke arahnya. Arya Kamandanu ingin memandang pelangi bersama dengan Nariratih. Dengan malu-malu akhirnya Nariratih pun mendekat ke arah Arya Kamandanu. Mereka berdua akhirnya berbincang-bincang bersama. Palastri, di mana Nariratih? Aku tidak tahu. Aku juga sedang cari dia. Bohong. Tadi aku lihat kalian jalan berdua di dekat batas desa. Kalau sudah tahu, kenapa bertanya? Dia menemui Kamandanu, bukan? Aku tidak tahu. Mereka berdua di candi, kan? Ayo jawab.
Palastri dalam perjalanan pulangnya tiba-tiba saja dihadang oleh Dangdi. Dangdi menanyakan perihal Narirati, apakah Narirati saat ini sedang bersama dengan Arya Kamandanu. Meski tidak mendapatkan jawaban dari Palastri, namun Dangdi sangat paham kalau Narirati saat ini sedang bersama dengan Arya Kamandanu di Candi Walandit. Maka tujuan Dangdi saat ini adalah Candi Walandit. Aku tidak pernah suka kelakuannya. Sok mengandalkan kekayaan orang tua. Dan merasa dirinya yang paling ganteng di seluruh Manguntur. Apakah dia pernah mengganggumu? Menanggapi pertanyaan dari Arya Kamandanu, Narirati pun bercerita bagaimana Dangdi pernah mengganggunya dan pernah hendak menyakitinya. Kau pasti akan beristri. Jangan, kau Dangdi. Berani sekali lagi kau jambat. Aku akan berteriak dan semua orang-orang kampung akan ke sini. Kita akan bersahabat, Dangdi. Sama seperti dengan Palastri, Suhita, dan yang lain-lain. Mestinya kau bangga, Narirati. Bahwa pilihanku jatuh pada dirimu. Kau tahu, berapa banyak gadis desa yang tergila-gila padaku. Ayo. Kala itu Dangdi hendak berbuat sesuatu hal yang buruk terhadap Narirati. Narirati pun mengancam akan berteriak agar Dangdi tidak mengganggunya lagi. Narirati. Dia pemuda yang baik. Paling tidak dia lebih sopan daripada kamu. Kamu mencintainya? Itu urusanku. Siapapun tidak ada yang berhak mengetahuinya. Dangdi yang dalam perjalanan menuju Candi Walandit pun akhirnya tiba dan ia melihat Narirati tengah berdua dengan Arya Kamandanu. Seketika itu juga Dangdi pun berteriak menantang Arya Kamandanu. Kau tahu siapa aku? Anak kepala desa Manguntur. Yang pernah mau berbuat keji. Seorang gadis suci. Kurang ajar kamu. Turun. Kita selesaikan urusan ini secara laki-laki. Bagiku, Narirati adalah sebuah harga diri. Apa-apaan kamu, Dangdi? Aku tidak pernah ada urusan dengan kamu, kecuali persahabatan. Ayo Kamandanu, atau nyalimu lebih kecil dari tikus. Dangdi menantang Arya Kamandanu untuk bertarung dan Narirati sebagai taruhannya. Jika Dangdi menang maka Narirati berhak untuk Dangdi. Namun jika ia kalah ia pun berhak untuk menyerahkan Narirati kepada Arya Kamandanu. Pertarungan antara Dangdi melawan Arya Kamandanu pun sudah dimulai dan tampaknya Dangdi tidak bisa mengimbangi ilmu yang dimiliki Arya Kamandanu. Berkali-kali ia terjatuh terjerembab ke atas tanah. Namun begitu ia kembali bangkit dan kembali menantang Arya Kamandanu untuk melanjutkan pertarungan. Sudah Kakang, sudah. Jangan teruskan lagi. Tunggu Kamandanu. Persoalan kita tidak cuma sampai di sini. Luka di kening ini harus kau bayar lebih mahal.